Hidup rumah tangga, risiko rumah tangga 20.000 dan makan sehari 20.000 murah, mestinya 25. Udah sekalian aja 20.000 kurang, potong 5.000, 15.000 kurang juga, tapi yang 5.000. Oh cobain ya, masih Tokyo kecil berapa sih? 165 juta yen. 95 juta yen kecil. Sekali lewat kaum muslimin di Indonesia, kaum muslimin di sini 100 juta yen. Nah itu ada nilainya gitu, dari setiap apa ya. Itu bisa setiap bulan loh kita kasih 100.000. Tanya ke Jokowi nggak? Dia masih ada di sini. Dulu, yang lain-lain 10.000. Beli kamera berapa itu? HP itu. Tapi beli Canon 600.000, sombongnya. Buat beli. Tahu ya? Beli itu bisa. Nih, jangan beli 15.000. Saya yakin teman-teman ini orang yang beriman, berilmu, dia membekali diri dari tanah air, dan ada kajian-kajian intensif soal Allah. Saya hanya menambahkan saja pengalaman saya dikaitkan dengan pemahaman saya, dikaitkan dengan Islam dan keyakinan saya yang membuat saya bahagia. Ternyata bahagia itu apa? Bahagia, hakikat kebahagiaan. Hakikat kebahagiaan bersama Haji Muhammad Khair Akhiri Mukti, akhiri hidup mukmin sejati. Amin, amin. Ada hadis Rasulullah yang artinya sungguh luar biasa orang beriman itu. Setiap hal selalu baik, lezat, enak bagi mereka. Hadis riwayat Muslim. Ajab bagi amrul mukminin inna ma'ruful khair. Ketika diberikan kebaikan, mereka bersyukur. Ketika mendapatkan ujian atau musibah, mereka bersabar. Bahagia terus. Karena musibah itu menggugurkan dosa dia. Dicaci maki orang, dosanya pindah. Dia memilih orang, pindah ke yang ngomongin. Celaka, menggugurkan dosa. Belum lagi ibadah. Apalagi 10.000 yen, ibadah. Pahalanya ibadah 700 kali lipat ibadah. Jadi contoh bahwa anaknya tersalah. Ketika Imam Syafi'i dalam perjalanan lapar, kemudian
terus sadar dan takut terjadi gosok. Apa ya gosok? Curhat. Belum bilang dulu kepada pemilik buah makan gitu loh. Ada cuma ketemu buah enter di sungai yang jernih. Kemudian dicarilah sang pemilik buah dan mohon ampun, tapi sang pemilik tapi sang pemilik minta tebusan, yakni Imam Syafi'i disuruh menjaga ibunya beberapa tahun. Langsung diterima dengan senang hati. Musibah bukan itu. Pak, saya makan buah ini ketika saya telusuri sungai di mana buah itu terbawa air. Terdapatlah kebun ini kah kebun buah milik Bapak? Iya. Relakanlah buah ini untuk saya. Belum habis saya makannya. Oh, baik. Tapi urus kebun itu bertahun-tahun. Siap, urus kebun. Begitu sudah selesai, ternyata belum diampuni, tapi malah disuruh membersihkan rumah, halamannya, dan memberi makan ternaknya beberapa tahun. Juga langsung terima dengan senang hati. Ketika sudah selesai waktunya, lagi-lagi belum dimaafkan. Selanjutnya diminta untuk menikahi putrinya yang pincang tadinya, iya siap. Buta matanya, siap. Bisu tuli, siap. Anak saya itu cacat, siap. Yang penting Bapak memaafkan saya. Luar biasa. Ya sabar dan penuh kebahagiaan. Beliau menerima semua itu asalkan mendapat ampunan dari pemilik buah. Akhirnya pemilik buah itu memaafkan dan memberikan anaknya yang cantik. Ternyata tidak tuli. Ketika ia kabul, aku serahkan surga neraka anak gadisku dengan mas kawin dibayar tunai. Terima surga neraka anak gadismu dengan mas kawin dibayar tunai. Gitu kan? Jadi orang tua ini bilang si istri kepada suaminya surga nerakanya. Sudah tidak ada lagi kewajiban kepada anak itu selain menasihati saja. Subhanallah. Datangi istri. Ya sudah dengan pede dan bahagia. Aku terbebas. Kan kamarnya udah gede itu. Begitu mendatangi, ya itu betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waduh, orang disuruh semua. Wah, salah kamar nih. Wah, kebetulan dari kamu saya minta maaf lagi. Salah kamar. Itu kira-kira. Si mertua dengan senyum bahagia. Itu betul kamar istri. Tapi Bapak mengatakan anak Bapak itu bisu. Aku itu bisu karena gak pernah apalagi Anissa. Anakku itu lumpuh karena gak pernah pergunakan fasilitas kendaraanku, kekayaanku untuk berjalan ke tempat pasien. Anakku buta dari melihat kemaksiatan, apalagi main kaki itu. Anakku tidak pernah mendengar gosip-gosip. Maksud, gak minta lagi. Si bapak ini lagi ngomong, Imam Syafi'i sudah di mana? Sudah pergi. Datangi anakku, sudah begitu, sudah pergi. Subhanallah. Apa buah dari pengorbanan yang sabar dan istri yang cantik, putih tadinya. Tadi stasiun banyak banget. Untuk menjadi istri Imam Syafi'i, alhamdulillah, summa alhamdulillah, besar sekali. Ini gambaran saja ya, gambaran betapa nikmatnya seorang wanita mendapatkan laki-laki soleh. Seorang laki-laki mendapatkan wanita soleh. Itu, jadi bukan si laki-laki saja yang bahagia, tapi usaha laki-laki soleh itu berjodoh dengan wanita soleh. Bukan pacaran kemudian bekas pacar orang,
Tentu ada konsepnya. Mengapa bisa bahagia? Ada konsepnya. Kalau kita mau menjalankan konsep itu, maka konsep itu menjadikan kebahagiaan bagimu. Apapun jabatanmu, dimanapun kamu berada, mencari nafkah dimanapun, rumah tangga dimanapun, setiap kamu berdiri di bumi Allah, itulah ujung dunia. Betul, betul. Kan benar. Jadi kamu berdiri di situ ujung. Konseptual kebahagiaan, ya, as-sa'adah, kebahagiaan dalam pandangan Islam dan sekuler. Tuh. Ini kalau saya seperti itu. Kalau Islam itu ridwan. Jadi kebahagiaan itu ridho Allah. Bagaimana Allah meridhoi? Ketika orang yang beriman kepada Allah itu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Lain dengan sekuler yang senantiasa al-mal al-faqr. Kebahagiaan orang sekuler, Bapak Ibu tahu yang sekuler ya? Fasluddin anil-hayat, memisahkan agama dari kehidupan. Kalau agama itu sholat, puasa, zakat, haji, zikir, ya, istighosah, muhasabah. Tapi kalau berekonomi, berpolitik, bernegara, kehidupan kalau agama, sholat ya baca ayat, boleh tak perlu zina, itu kan kata Islam, kata Quran. Ini kan di Jepang. Jadi agama nggak dibawa kemana. Agama itu cuma sholat, wirid, puasa, gitu. Dan maka dari mana fakta itu segala yang dapat diinginkan dan itu dirasakan. Melihat wanita cantik, menikmati makanan enak, naik di mobil mewah, membangun rumah, itu membuat bahagia itu. Ya. Itu yang bisa bikin bahagia. Itu bahagia dari konsep sekuler. Kalau Islam melaksanakan perintah dan meninggalkan, menjauhi larangan Allah. Kalau orang sekuler termasuk di tahun kebahagiaan itu kerja keras, bekerja mabuk-mabukan, itu bahagia. Wah, sudah besok diulik. Wah, uang kasih kerja, dipakai mabuk, itu bahagia. Korupsi, zina, selingkuh, itu bahagia. Itu bahagia dengan orang sekuler. Mempertontonkan aurat, mencicipi aurat, itu bahagia. Dalam pandangan Islam, orang yang bahagia itu akan mendapatkan materi di dunia, bisa makanan yang enak, posisi yang baik, pakaian yang baik, istri yang baik, rumah yang baik, pekerjaan dan sebagainya. Sekaligus udah pasti mendapatkan akhirat. Atau hanya akhirat saja. Di dunia yang melarat, ya, gak punya mobil, gak punya rumah, kontrak, hutang, susah payah. Tapi Allah ridho. Karena yang miskin itu sebab gak mau nyobong, gak mau korupsi, gak mau mencuri, gak mau makan riba, gak mau menipu. Allah ridho. Kalau dia makan riba, kalau dia menipu, sekali. Tapi dia gak mau melakukan itu. Dia menjauhi larangan Allah itu, sehingga dia melarang. Namun di dunia saja dia melarang itu, ya. Sesaran dia, bahkan jomblo, gak bisa punya istri. Karena orang-orang udah mati semua. Tapi tetap dia tidak berzina, dia melampiaskan hasrat seksnya, ya. Sebelum menikah, kemudian